Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, pastinya tetap di channel Yahya Basic. Alhamdulillah bosku, ini pertemuan yang ke episode ke-6. Di episode ke-6 ini saya akan membahas bagaimana cara membuat jok bagian depan pada Honda Supra yang modif ala H2R ini. Seperti apa prosesnya? Ikuti terus konten ini hingga akhir video. Yang pastinya untuk jok depan ini saya bikin menggunakan bahan fiberglass. Untuk keseluruhannya kita bikin tulangannya menggunakan bahan fiberglass. Jadi untuk bahan-bahannya yaitu resin, kemudian aerosil dan talek, kemudian kita tambahkan katalis untuk sebagai pengeringnya. Oke, daripada lama-lama akan saya prakteknya langsung, dan buat teman-teman simak terus konten ini hingga akhir. Untuk step yang pertama, sebelum kita membuat atau mencetak tulangan joknya, terlebih dahulu kita lindungi bagian yang bodinya agar tidak kejatuhan oleh resin tersebut. Jadi cara melindunginya kita menggunakan koran, kemudian kita isolasi. Lebih jelasnya simak terus video ini, jangan di skip agar teman-teman tahu bagaimana cara proses bikin tulangan joknya. Untuk bagian yang tidak kita gunakan, kita lindungi pakai kertas dan kita isolasi agar tidak kejatuhan oleh resin. Mungkin banyak di luar sana yang sudah modifikasi Supranya, tapi rata-rata untuk Supra modifnya ya paling ya racing, kemudian racing Thailand, terus modif mesinnya. Dan untuk modif ala Mogi seperti ini masih jarang sih menurut saya, apalagi modifnya yang sportback atau ala Mogi seperti ini yang berkonsep H2. Mungkin ini baru satu-satunya untuk motor Supra yang dimodif H2. Jadi buat teman-teman nggak akan rugi jika mengikuti dari awal mengenai proses video kali ini. Untuk jok belakang sendiri kita nggak bikin karena ini sudah ada jok original punyanya R15 yang bagian belakang. Jadi untuk bagian belakang tidak kita bikinkan lagi. Kita cukup menggunakan orinya Yamaha R15, sudah sama persis dipakai di bodi tersebut. Oh ya, informasi buat teman-teman kemarin yang ingin dibikinin cetakan, monggo kita siap membikinkan cetakan. Yang terpenting kirimkan masternya ke sini. Jadi misalkan ingin bodi belakang Fish Air yang buta, cukup dengan teman-teman kirimkan bodi tersebut ke sini, maka akan saya bikinkan cetakannya. Mengenai biaya untuk bikin cetakan, tinggal ganti bahan aja. Untuk jasa kita ikhlas membantu teman-teman. Yang terpenting barang itu bisa bermanfaat. Jadi usahakan untuk area permukaan yang akan kita bikin tulangan joknya kita tutupi semua pakai isolasi agar tidak berkontak langsung sama resinnya.
Karena kalau ada resin yang mengalir atau kontak langsung sama bodinya, maka si resin tersebut akan lengket dan nggak bisa dilepas. Jadi fungsinya isolasi yang menutup bagian bawah ini untuk menghalang antara resin dengan bodi yang kita mau bikin. Jadi buat bodi yang lain, misalnya teman-teman pengen bikin visor Yamaha R25 atau bodi-bodi yang kecil-kecil, untuk variasi motor-motor teman-teman bisa dengan cara menggunakan metode seperti ini. Jadi untuk bodi orinya teman-teman lapisi semua menggunakan isolasi, terus lindungi pakai kertas, dan kemudian bisa mencetaknya dengan resin. Jadi jangan khawatir kalau bodinya akan mengangkat, insya Allah aman kalau kita isolasi dulu. Buat teman-teman yang sering konsultasi lewat WA, jangan bosan-bosan untuk terus belajar, karena ilmu kreativitas tidak cukup untuk teori saja, melainkan harus sering-sering mempraktekin apa yang teman-teman ketahui. Justru dari kegagalan atau dari permasalahan yang sering teman-teman hadapi saat belajar mencetak fiberglass, itu semakin cepat membuat teman-teman paham mengenai karakter dari fiberglass itu sendiri. Sekarang sudah enak bosku. Kalau zaman saya dulu mungkin belajar fiber seperti ini tidak ada yang mengajari. Saya dulu belajar fiber dari Google, dan Google itu pun hanya menjelaskan mengenai bahan dari fiberglass. Jadi kita harus belajar sendiri karena kita cuma dibekali bahan-bahannya saja, dan untuk kreativitas dan lain-lain kita mengasahnya sendiri. Kalau sekarang sudah enak bosku, ada tutorial, ada ilmu-ilmu yang teman-teman YouTuber lainnya bagikan ke YouTube, dan itu sangat bermanfaat buat teman-teman yang menginginkan ilmu gratis. Jadi untuk isolasinya sekalian dibentuk bosku, karena nanti tulangannya akan mengikuti dari bentuk isolasi ini. Maka dari itu untuk isolasinya langsung kita bentuk, kita sesuaikan sama bodi-bodi dari rangka motor ini. Karena hasil dari cetakan nanti hasilnya konturnya sama persis dengan isolasi yang sudah kita tempelin ini. Untuk bikin jok seperti ini ada dua metode sebenarnya. Bisa pakai kertas karton, kemudian kita bentuk sedemikian rupa agar hasilnya lebih maksimal. Tetapi kalau menginginkan hasil yang penting fungsional dan bawahnya flat seperti ini, bisa langsung menggunakan isolasi. Beda halnya kalau bagian bawahnya yang menginginkan kontur atau dimensi atau detail yang teman-teman konsep, bisa menggunakan kertas karton. Karena kalau untuk isolasi seperti ini, hasil dari tulangan cetakannya nanti tetap flat atau datar. Kemudian baru untuk bagian yang tertumpu sama rangka ini, kita tambahkan bantalan menggunakan karet, dan kita baut langsung sama bodi tulangan dari jok ini. Nanti akan saya perlihatkan jika sudah waktunya proses untuk tumpuan bagian tulangan joknya. Oke bosku, cukup untuk tulangannya, dan nanti tulangan tersebut akan membentuk kontur seperti
yang sudah saya tutupi pakai isolasi ini. Oke bosku, untuk mal tulangan untuk joknya sudah selesai. Kita menggunakan dari isolasi. Kemudian setelah ini kita olesi mirror glass seperti biasa. Nah, tanpa mirror glass juga bisa, karena ini isolasi. Tapi kita pengen yang mudahnya saja, jadi kita olesi pakai mirror glass. Nah, saya selalu menggunakan wax mereknya Mirror Glass bosku, karena selama ini yang dipakai teman-teman dan yang saya pakai sendiri yaitu Mirror Glass, itu yang paling ampuh menurut saya. Dan ada juga yang WA atau DM saya di Instagram mengenai barang yang bisa digunakan untuk mengganti Mirror Glass, dan jawabannya belum ada bosku. Mungkin ada juga yang meratakin pakai margarin seperti itu ya, bisa kalau bagian permukaannya yang flat atau datar saja. Tapi kalau permukaan yang neko-neko atau konturnya itu bersudut-sudut atau konturnya lebih menjepit ke dalam, itu akan sangat merepotkan jika menggunakan margarin. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan mirror glass. Mungkin ada juga produk lainnya yang serupa dengan mirror glass seperti ini Miracle Gloss. Nah, ada juga yang mirror glass, itu sama saja, yang penting wadahnya seperti ini. Dan untuk cara pengolesannya sama seperti yang ada di konten-konten saya sebelumnya. Yang penting kita oleskan secara merata ke seluruh bagian permukaan dari yang sudah kita mal untuk tulangan joknya. Oke bosku, untuk pengolesan mirror glass sudah selesai, dan akan saya lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengolesan gel coat. Seperti apa proses pembuatan gel coatnya, bisa teman-teman simak langsung bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama, kita tuangkan dulu untuk resin. Kita tuangkan sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Kalau untuk tulangan jok seperti ini, saya kira untuk setengah aqua sudah cukup. Nah, ini untuk resinnya bosku, jumlahnya setengah aqua. Jadi untuk aerosil atau talaknya nanti itu 1:1 sama resinnya. Jadi untuk talaknya nanti full penuh, kemudian kita aduk sampai merata. Langsung saja kita campurkan untuk aerosilnya. Ini campuran aerosil sama talak sudah kita mix, jadi enak, langsung tinggal kita gunakan saat dibutuhkan. Kemudian setelah itu langsung saja kita aduk sampai merata. Oh ya bosku, saya ingatkan kembali untuk bikin gel coat, yaitu hanya campuran resin dengan aerosil saja, jangan ditambahkan katalis sebelum siap digunakan. Karena teman-teman masih bingung dan masih ada yang bertanya melalui WhatsApp pada saya, di saat dia menggunakan atau membuat gel coat langsung dicampurin katalis, alhasil saat diaduk juga akan mengeras. Jadi saya ingatkan kembali untuk bikin gel coat, untuk katalisnya itu tidak usah dicampurkan dahulu. Nanti setelah siap digunakan gel coatnya baru kita tambahkan katalis. Yang penting untuk gel coatnya, untuk campuran resin dan aerosilnya kita aduk sampai benar-benar merata. Ada juga yang bertanya, apakah
untuk talak dan aerosil itu bisa diganti dengan produk yang lainnya? Jawabannya bisa bosku. Mau pakai bedak bayi atau tepung terigu, tepung oka bisa digunakan. Tetapi itu kita hanya membicarakan mengenai bisa tidaknya. Dan untuk hasilnya saya tidak merekomendasikan untuk bahan-bahan selain aerosil dan talak. Saya juga pernah mempraktekin menggunakan bedak bayi atau tepung juga pernah, dan untuk hasilnya tepung tersebut tidak bisa menyatu maksimal dengan resin tersebut. Jadi sangat saya tidak sarankan menggunakan bahan selain aerosil atau talak. Nah, ini kondisi talak setelah sudah tercampur merata. Kondisinya seperti ini. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer, karena untuk kalau terlalu kental maka hasil permukaannya akan keropos-keropos karena dia tidak bisa menutupi bagian permukaan secara sempurna. Dan jangan juga terlalu encer karena dia akan mengalir dan akan jatuh dan bahannya akan banyak yang terbuang. Kemudian setelah gel coat sudah jadi, kemudian kita tambahkan katalisnya. Kalau biasa saya gunakan untuk takaran seperti satu gelas ini yaitu 100 banding 1. Jadi misalnya ini 100 gram, maka ini katalisnya ini 1 gram. Jadi seperti itu bosku bila menggunakan timbangan. Berhubung saya tidak menggunakan timbangan, satu gelas ini saya biasa menggunakan 10 tetes untuk yang versi cepat. Kalau buat teman-teman yang masih pemula, mungkin satu gelas ini bisa menggunakan 5-8 tetes sudah cukup. Dan saya sering juga menggunakan katalis dalam satu wadah ini bisa sampai 20 atau 25 tetes. Jadi kita tinggal menyesuaikan sama keahlian dan seberapa sering kita bergelut dengan fiberglass itu sendiri. Oke bosku, saya akan menggunakan sekitar 15 tetes agar hasilnya tidak terlalu lama untuk mengeringnya. Kemudian langsung saja kita aduk sampai benar-benar tercampur rata, dan setelah itu siap kita oleskan langsung ke permukaan tulangan jok dari motor Supra itu. Nah, ini juga banyak kasus bosku buat teman-teman yang baru belajar, karena ada yang WA saya ada gel coat yang tidak bisa mengering maksimal, ada di bagian-bagian tertentu yang tidak bisa mengering, dan itu menurut dari pengalaman saya hal tersebut disebabkan oleh kurang meratanya saat mengaduk gel coat dan katalis. Oke bosku, katalis sudah bisa digunakan, dan saya akan oleskan langsung ke seluruh permukaan dari tulangan joknya. Untuk tulangan jok ini saya hanya menggunakan satu lapis gel coat bosku, satu lapis gel coat, tetapi untuk seratnya nanti akan saya tebelin biar tulangannya kuat saat didudukin. Kenapa saya hanya menggunakan satu lapis gel coat? Karena saya tidak membutuhkan permukaan yang mulus. Ngapain juga menginginkan mulus, karena posisinya juga tidak terlihat ada di bawah jok. Jadi cukup yang penting ada gel coatnya saja agar konturnya tidak terlalu berantakan. Dan setelah gel coat kita lumuri dengan rata, kemudian langsung saja kita tempelkan seratnya. Untuk seratnya langsung saja kita tutupi ke seluruh permukaan dari bodi yang kita tutupi menggunakan gel coat.
kita tutup satu lapis dulu, kemudian kita cocol pakai resin. Jadi untuk serat kita gunakan satu lapis dulu, kemudian kita langsung mencocolnya dengan menggunakan resin yang kita campur dengan katalis saja, jadi tidak usah pakai balok. Kemudian kita aduk, dan setelah kita aduk langsung saja kita cocolkan ke seluruh permukaan dari putih yang sudah kita lumuri gelcoat tadi. Perhatikan untuk batas-batasnya, jadi biar nanti tepiannya tidak tipis. Nah, ini satu lapis sudah selesai bosku, kemudian langsung saja kita kasih serat yang dua lapis, dan setelah itu langsung saja kita tempelin serat untuk lapisan yang kedua ke seluruh permukaan yang sudah kita lapisi untuk serat pertama tadi. Kemudian kita cocol lagi menggunakan campuran resin dan katalis. Nah, untuk proses pencocolan sudah selesai, kemudian kita tunggu sampai mengering dan nanti kita angkat, kemudian akan kita keringkan. Terus bosku, ini juga ada tips agar kuasnya bisa digunakan kembali. Karena banyak yang bertanya mengenai bagaimana cara mencuci kuas. Jadi untuk mencuci kuas kita cuma membutuhkan yang namanya deterjen untuk mencucinya. Tinggal kita gosok-gosokkan sampai kuas tersebut benar-benar bersih dari sisa-sisa resin yang menempel. Kita lakukan berulang-ulang hingga kuas tersebut benar-benar bersih dari sisa-sisa resin. Nah, sudah cukup bosku, jadi ini bisa digunakan kembali untuk nantinya. Oke bosku, setelah sekitar 1 jam tulangan joknya sudah mengering, kemudian kita angkat pelan-pelan seluruh tulangannya. Nah, seperti ini bosku. Nah bosku, kemudian kita tinggal potongnya sesuai bentuk yang kita inginkan atau sesuaikan ke detail dari bentuk jok motor tersebut. Kemudian jika teman-teman ragu mengenai pola
dalam bentuk joknya bisa ditempelkan dahulu, kemudian kita marking menggunakan benda atau ballpoint sejenisnya, kemudian tinggal kita lanjutkan lagi untuk pemotongannya. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say we're right about, who's got the Nah bosku, untuk tulangan joknya sudah jadi, tinggal nanti mungkin kita bikinkan pengait untuk di bagian depannya buat cantolan gini, kemudian di bagian belakangnya tinggal kita tambahkan baut pengunci agar ini tidak gerak-gerak saat kita tumpangi, seperti itu. Oke bosku, cukup untuk episode ke-6 ini, yaitu pembikinan tulangan jok bagian depan. Jadi untuk bosku, dukung terus modifikasi di Indonesia, dukung juga channel Yahya WC agar channel ini selalu berkembang dan selalu membagikan informasi yang positif, membagikan tutorial yang bermanfaat, dan membagikan vlog yang menginspirasi. Demikian bosku, salam sukses dari saya, Yahya WC.